Oh, itu ada lagu spesial? Oke. Amen. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pendeta David Zebedeus untuk memberikan renungan dan kesaksiannya, dan juga selamat datang untuk Ibu ya yang ikut sudah bergabung. Tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Pak Lloyd Simorangkir, jadi waktu dan tempat saya persilahkan Pendeta Zebedeus. Terima kasih banyak Ibu Novi Sondag. Shalom, selamat pagi di waktu Indonesia dan juga selamat sore atau selamat malam di waktu Amerika. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya begitu berbahagia bisa bersama-sama dengan umat Tuhan di Jemaat Colorado Indonesian American Seventh-day Adventist Church. Ini adalah kali pertama dan penuh dengan sukacita, penuh dengan
rasa ucapan syukur kita juga kepada Tuhan. Dan terima kasih banyak Pak Lloyd Simorangkir untuk kesempatan yang telah diberikan. Begitu juga dengan Ibu Maromon yang sempat juga menyampaikan komunikasi dan juga interaksi dengan saya bersama dengan keluarga. Terima kasih banyak, Ibu Maromon juga. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya tidak sendiri, istri saya berada juga di Zoom meeting ini. Seperti yang tadi Pak Lloyd Simorangkir telah sampaikan, nama dari istri saya yaitu Stefani Guru Simbolon. Dan inilah keluarga besar kami yang mungkin bisa dilihat nama-namanya di Zoom participants, Bapak Ibu yang saat ini berada di sini ya. Ada keluarga besar Zebedeus, ada keluarga besar Simbolon juga. Jadi kami keluarga besar-besar, Bapak Ibu. Kalau nanti dilihat mungkin wajah-wajahnya ataupun at least dari nama-namanya, inilah kami. Ada Bapak M. Zebedeus, Bapak Martin Zebedeus, dan Ibu. Ada juga keluarga pendeta M. Simbolon, dan juga Ibu, bahkan paman dan om tante kami ya, paman lalu tante kami juga yang ada di Amerika dan juga ada di Indonesia, di Jakarta, yang bergabung dari berbagai tempat. Saya secara pribadi sungguh tersentuh karena saya tidak menyangka akan banyak orang yang mendapatkan informasi ini. Ketika Pak Simorangkir menyampaikan pada saya beberapa minggu lalu kemudian dikonfirmasi kembali hari kemarin, saya mempersiapkan bahan yang ada, lalu kemudian banyak yang menyampaikan doa, bahkan dukungan. Saya katakan, please keep me in your prayers, and may God speak to all of us. Jadi ada juga yang ingin saya sebutkan, mohon maaf jika saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi ada keluarga, khususnya keluarga Teguh Yuwono. Pak Teguh Yuwono ini adalah uncle saya. Jadi dari California ada juga Uncle Jerry Sumual, saya lihat keluarga Sumual, selamat pagi, selamat sore di sana, puji Tuhan, dan banyak sekali related families. And I think we are all related and families in Christ. For that reason, we are united here, dan kita sama-sama akan mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu, saya undang sekali lagi kita untuk sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan ini kami dapat mendengar kesaksian dan juga firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu manusia yang berdosa, oleh sebab itu kiranya Tuhan saja yang berbicara, dan kiranya hanya Tuhan saja yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan ini, dapat sesuai dengan kehendak-Mu, kami diubahkan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Bersama dengan kami di dalam hati dan pikiran kami dan jam ibadah ini, karena kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di sela-sela kesibukan kita, saya undang kita untuk merenungkan firman Tuhan yang berjudul pada hari ini, Youth Spiritual Investment. Saat ini saya dipercayakan oleh salah satu jemaat di Jakarta Local Conference, dipercayakan juga oleh Conference DKI Jakarta untuk melayani orang-orang muda di salah satu gereja di Jakarta. Dan itulah mengapa saya berpikir ketika saya menjadi a young pastor and also a youth pastor, let's talk about youth. But it doesn't limit only for youth, tetapi untuk kita semua. Karena saya yakin dan percaya kita semua berjiwa muda. Berjiwa
melayani untuk kemuliaan Tuhan dan di dalam Tuhan. Youth spiritual investment. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat dunia ini, kita mengerti bahwa akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang terjadi. In today's world seems to be a very dangerous and uncertain. Izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara bilingual, seperti apa yang tertera di PowerPoint atau di slides yang Bapak Ibu saksikan, saudara-saudari dapat lihat, dan penjelasannya juga dapat saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam dunia saat ini, Alkitab bahkan mengatakan vanity of vanity, semuanya kesia-siaan. Dan mengapa Alkitab mengatakan seperti ini? Apakah benar yang kita lihat akhir-akhir ini bahkan? Lebih dari 1 tahun, kita lebih sering menggunakan masker. Sudah lebih dari 1 tahun bahkan, kita lebih sering meluangkan waktu di rumah. Menjaga jarak dengan satu sama lain. Di Amerika, di Indonesia, dan ketika vaksin pun telah menjadi bagian kita, beberapa mungkin di antara kita, atau sebagian besar di antara kita, we're still living in the dangerous world, in this uncertain world. Hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kehidupan kita saat ini tetap berlangsung? Saya undang kita membuka Ecclesiastes 1 verses 2 and 3. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2-3. Ini sudah dikatakan langsung pada 2 ayat pertama atau di awal dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka pengkhotbah. Dalam bahasa Ibraninya atau bahasa aslinya koh. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? All is vanity under the sun. Ketika kita melihat apa yang kita kejar, ternyata Alkitab katakan ini sia-sia. Bahkan, yang kita yakini sebagai penulis dari Pengkhotbah, yaitu Raja Sulaiman atau Raja Salomo, mengatakan bahwa kita ini manusia sama seperti hewan. Mari kita baca dalam pasalnya yang ketiga, ayat 19 dan 20. Dan ini dinyatakan langsung oleh Raja Salomo. Verse 19. Dalam bahasa Indonesia, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Can you imagine that? Kita disamakan dengan binatang, dengan hewan. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Life becomes so meaningless when animal is equal to human. Kita sama saja dengan hewan kalau begitu. Dan ini dikatakan oleh seorang yang berhikmat. The wisest man ever lived. Dan banyak orang menganggap bahwa Raja Sulaiman dari berbagai kepercayaan, dari berbagai literatur, menganggap bahwa dialah orang yang pernah hidup di dunia ini dan memiliki hikmat yang luar biasa. Tapi apa yang bisa kita pelajari? What do I really pursue in life? What do you pursue? What is our purpose? Some say the definition of success atau pengertian mengenai kesuksesan adalah seperti berikut. Ketika kita memiliki riches or wealth, we are successful. Ketika kita memiliki prominence or fame, keterkenalan yang tinggi, orang banyak mengetahui, koneksi kita meluas, we are successful. Atau kita memiliki kecerdasan intelektual,
brilliant mind, ingenuity, smart, and sharp thinking. Itulah kesuksesan. Dan itu kita perlu kejar, kita perlu achieve. But don't we realize that all these things are just chasing after the wind? Apa itu chasing after the wind? Usaha menjaring angin. And all is just vanity of vanities. Bahkan Kohelet atau pengkhotbah ini mengatakan itu seperti uap yang bertiup and that's it. Tidak ada lagi. Mungkin opa saya, mungkin ayah saya, mungkin seluruh keturunan saya pernah diketahui orang, tetapi gunung yang ada di tempat kita, di sekitar kita, itulah sebenarnya yang masih terlihat sampai sekarang. Alam ciptaan Tuhan yang mungkin lebih berkelanjutan dari kehidupan manusia. And that's what the wisest man ever lived since. We are just temporary. We are all vanity. Kita sia-sia. Tetapi uniknya, what should I do? This person is the same person that is so-called one of the most foolish men ever lived. We know that he had so many concubines, so many wives, with all the wealth and fame and so on. All things in this world promise satisfaction, but none ever satisfies us enough. Tidak ada yang bisa memuaskan secara cukup. Dan kita ketahui bahwa semua yang ada di dunia ini sesungguhnya tidaklah memiliki ketahanan selamanya. Do not last forever. Tidak ada yang bisa tahan, tidak ada yang bisa kekal. Harta kita dapat hilang, emas kita mungkin karatan, dan segala yang kita punya mungkin akan hilang. Dan mari kita belajar dari the wisest man ever lived, and in the same time, one of the most foolish men ever lived. He says that the fleeting days shall never end. The fleeting days shall never end. My brothers and sisters, kita akan mempelajari buku Ecclesiastes cukup mendalam. Ketika kita melihat life flowers for a time, but it goes away anytime. What does it mean? What does it mean when people live and people die? Apa artinya ketika kita ada yang menderita dan ada juga yang bersukacita? Apa arti dari kehidupan ini? Apa yang perlu kita lakukan? Banyak filosofers atau filsuf yang terkenal mengatakan bahwa human, either man or women, are to find joy and pleasure for our life. Kesenangan, kebahagiaan, itulah keinginan manusia. Dan kalau kita baca di dalam buku pengkhotbah, bahkan seluruh kitab ini, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang ingin dicapai oleh berbagai jenis manusia atau berbagai manusia dari latar belakang yang berbeda, tentu mengarah kepada hal yang serupa. Satisfaction, fulfillment, engagement. Hal seperti itu yang membuat kita feel good. Kita merasa senang dan bahkan bahagia. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ellen White says, the book of Ecclesiastes was written by Solomon in his old age. Ditulis pada saat dia berada di usia lanjutnya. Jadi, Salomo ini sudah kenyang akan semuanya. Pengalamannya sudah banyak. Apa yang dia saat ini rasakan, itu semuanya sudah berlalu sebenarnya. Apa yang saat ini dia rasakan merupakan kehidupan yang sudah dia lalui. Dan Bapak Ibu, Saudaraku,
saudari sekalian, after he had fully proved that all the pleasures earth is able to give are empty and unsatisfying. Kosong dan tidak memuaskan. Apa yang ada di dunia ini, uang, harta, benda, semua ini meaningless, tidak memuaskan. He there shows how impossible it is for the vanities of the world to meet the longings of the soul. Ternyata ketika dia sudah memiliki semuanya, pada akhir ujung kehidupannya, when he was dying, he said to himself, it's not enough. It's vanity. Selayaknya uap air yang hilang seketika. Solomon's conclusion is that it is wisdom to enjoy with gratitude the good gifts of God and to do right, for all our works will be brought into judgment. So it's not about what we have, but it's about what we can be thankful for. It's not about expectation, it's about appreciation. Apa yang bisa kita miliki di dunia ini, ketika kita merasa cukup, merasa berkat Tuhan telah melimpah dalam kehidupan kita, mindset itulah yang dapat membuat kita enjoy life. Saya sangat mengagumi opa, oma, om, tante, bapak, ibu semuanya yang enjoy life up to the fullest. And that experience takes faith. Itu membutuhkan iman yang betul-betul berakar teguh di dalam Tuhan. Because if we are not to enjoy life, then maybe we are not here. Kita mungkin tidak berada di sini. Kita mungkin berada di tempat lain ketika kita sulit untuk melihat kehidupan kita ini. Menurut pengkhotbah, ada 3 isu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah waktu. Waktu terus bergulir. 24 jam, betul, tetapi tidak terasa waktu itu begitu cepat. Dan bisa saja di waktu yang sama, waktu itu begitu lambat. Hal yang kedua adalah kematian. When that takes place, kita seperti bingung harus berbuat apa. Dan hal yang ketiga adalah uncertainty atau ketidakpastian. Siapa yang bisa menyangka COVID-19 will be in our modern time? Will be happening in our current life? Tidak ada yang menyangka. Mungkin sudah ada yang memprediksi, tetapi sebagian besar orang tidak ada yang menyangka. Dan 3 isu ini, waktu, kematian, dan ketidakpastian, selalu mengelilingi dan juga mengitari kehidupan kita. For that reason, sometimes we think that, our life is certain enough, but it seems that it's uncertain enough. Kita mencari safety, security, settlement. Tapi di waktu yang sama kita juga merasakan anxiety, worry, doubt, and danger. Tetapi firman Tuhan yang ada bersama dengan kita mengajak kita untuk memiliki learning experience and growth opportunity. Pengalaman untuk belajar dan kesempatan untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan yang tidak akan pernah ada habisnya. It's not about the quantity of our age. It's about our quality of age. And brothers and sisters, ketika kita melihat apa yang disimpulkan oleh kitab pengkhotbah, what is the conclusion of all matter? And then the application to every person in this own world is the whole duty of humankind. Tugas saya dan Anda, tanggung jawab saya dan Anda
Apa yang bisa kita capai, apa yang bisa kita lakukan untuk bahagia, untuk menjadi seseorang yang memenuhi semua kerinduan di hidup ini. I know some of you have children, have grandchildren. You have your own family. We have our own beloved ones. That human is concisely explained in this real integrated action, which is fear God and keep His commandments. Ini kita baca dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar, itu dalam bahasa Indonesia. The conclusion of all matter. Semua yang King Solomon, Raja Salomo ini lihat bahwa ketika dia memiliki kehidupan yang fana, dia ternyata menyimpulkan bahwa kehidupannya ini adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah apa? Kewajiban setiap orang. It doesn't say only Adventists. It doesn't say only Christians. It says all human beings. Semua umat manusia. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada ketetapan perintahnya. Lalu bagaimana caranya kita takut akan Tuhan? Bagaimana kehidupan kita ini penuh dengan rasa ingin menuruti Tuhan? Kehidupan yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Let's ask this question. Kenapa kita harus menjadi orang Kristen? Mengapa kita harus menjadi orang Advent? Saudara-saudariku, sesungguhnya kalimat fear God and keep His commandments adalah ayat yang membentuk identitas kita. Wahyu 14 ayatnya yang ke-6 dan sampai 13. Wahyu 14 ayat 6 sampai 13 itu adalah pekabaran 3 malaikat. And that's our identity. Itulah jati diri kita sebagai umat pilihan Tuhan dan umat tebusan Tuhan. Lalu kenapa kita menjadi Advent? Di dalam perspektif pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, kita, umat Advent, gereja masih Advent hari ke-7, adalah umat yang dipanggil untuk menunjukkan kepada dunia siapa Allah itu sebenarnya. That this universe will witness one day. There will be people called for mission that live out the life of Jesus Christ. Amen. Nama Anda akan dipanggil, nama saya akan dipanggil, bahwa kehidupan kita didapati setia karena kita tidak hanya mencari keselamatan, tetapi sesungguhnya kita melayani Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang Kristen yang mungkin belum melihat akan progres iman ini, akan kepercayaan yang seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah momentum kita. Jangan sampai kita tunggu pandemi yang kedua, mungkin itu tidak akan pernah terjadi lagi. Jangan sampai kita menunggu nanti pada saat Tuhan dekat-dekat datang. Mungkin nanti kalau Tuhan sudah palia ini Tuhan sudah mau datang, baru kita kemudian melayani Tuhan. Not like that. Kapan kita melayani Tuhan? Sekarang dan hari ini. Kita sambut panggilan Tuhan karena kita telah dibentuk di dalam identitas nubuatan sebagai umat pilihan Tuhan yang sisa dan diberkati hari ini. Seventh-day Adventist Church is not just a fellowship, is not just a social cup atau arisan. Arisan is good, but it's not only for that. We are not only a Christian denomination. We are God's people, a movement for God's mission.
We are such an active people. Umat yang aktif bergerak dalam pergerakan ini. Dan ketika kita melayani di dalam misi Tuhan, kita muda, ketika kita sudah menjadi senior bahkan, dengan misi yang penuh dengan tujuan dan maksud, kita akan betul-betul mengalami keselamatan secara progresif. Keselamatan progresif bukanlah bagian untuk orang-orang tertentu saja. Itu milik kita semua. Tetapi harus dialami oleh masing-masing kita. Tidak bisa dialami oleh satu gereja. Tidak bisa dialami oleh satu tempat. Dialami oleh masing-masing personal kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi unik. This church does not provide salvation. This church leads us to the answer of salvation. Amen. We are leading people to Christ alone. Dan ketika kita melihat itu, investasi kehidupan kerohanian kita kelihatannya mulai make sense. Oh, saya hidup di dunia ini bukan hanya untuk mencari kekayaan. Oh, saya kehidupan di dunia ini tidak hanya untuk mencari ketenaran. Dan saya hidup di dunia ini bukan hanya untuk mencari bagi diri sendiri. We are to reach the people everywhere. Sedikitnya ada 3 yang bisa saya simpulkan sebagai seorang remnant, atau 3 hal yang bisa kita ambil sebagai umat pilihan, umat sisa Allah. Yang pertama adalah being part of the restoration in this world. Kita sebagai orang Advent menjadi bagian dalam pemulihan dunia ini. Dunia yang tidak hanya secara fisik sudah hancur, sudah penuh dengan penyakit, virus, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga dipilih karena untuk merestorasi kebenaran yang sudah terdistorsi. Bukan karena kita hebat. Once again, it's not because Adventists are better than others. It's because God has chosen us and we are leading them. We are to lead them to Jesus Christ. Kita memiliki misi yang khusus. Dan ketika kita melakukan misi itu, maka kita dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan dan kehendak maksud Tuhan. Yang kedua, vindicating the character of God in this world. Membenarkan karakter Tuhan, karena kita hidup sesuai karakter Tuhan. Untuk apa kita tidak makan makanan yang haram? Kita makan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Untuk apa kita bertarak? Untuk apa kita kemudian datang ke gereja Sabat? Untuk apa kita memelihara hukum-hukum Tuhan? It's not because we want to earn salvation, but it's because we are living the character of God. We are chosen to represent the truth through God's expectation. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita hidup di dunia ini, kita bukan untuk mengejar saja ekspektasi kita, tetapi ekspektasi Tuhan Allah. Kita perlu mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin saudara-saudari kita yang Kristen, sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20. Mereka katakan, kita akan membagikan Injil kebenaran, kita akan baptiskan mereka, jadikan semua bangsa murid Yesus. Tetapi yang unik untuk kita mencakup semuanya itu dalam satu kaitan, satu nafas, menjadi orang-orang pilihan Tuhan di umat yang sisa ini pada akhir zaman. Kita memiliki maksud yang khusus. Itulah sebabnya ketika kita membaca hukum dan doktrin Tuhan, jangan sampai kita melihat itu dari sisi benar atau salah. Tapi dari sisi inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dari sisi di mana this is the ideal. It's been like this since the beginning.
Dan Tuhan ingin kita menghidupkannya pada waktu yang akhir ini. Karena yang semula sudah terdistorsi, sudah hancur, sudah memiliki banyak sekali ketidaksempurnaan sampai Tuhan segera datang. I would love to share with you the ministries done in Jakarta. Ini adalah gereja orang-orang muda yang pada saat ini saya memiliki kesempatan untuk melayani. Karena pandemi kita tidak dapat lagi bertemu secara tatap muka. Ini adalah Upper Room SDA Church, an English-speaking church, dan beberapa orang asing juga, foreigners yang memilih untuk bergereja di sini. Gereja ini masih bertumbuh dalam tahun-tahun awalnya, dan ketika saya dipercayakan untuk melayani tempat ini, saya melihat kerinduan dari orang-orang muda ini untuk menjangkau mereka yang non-Advent, non-Kristen, walaupun mereka are executives, mereka memiliki pekerjaan yang mapan, gaji yang tinggi, tetapi that's not all the answer of this world. And they love to share the fulfillment in Christ. Dan satu lagi juga, pelayanan yang di mana saya dipercaya juga untuk menjadi penasehat atau menjadi kontributor di sana. Ini adalah organisasi yang sebenarnya diprakarsai oleh General Conference, One Year in Mission, di mana orang-orang muda terlibat aktif dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa dengan cara-cara yang berbeda, cara-cara khusus. Kita tidak memakai KKR, tidak memakai cara-cara yang konvensional, tetapi kita kemas KKR dan cara-cara konvensional itu untuk menjangkau mereka secara strategis. Puji Tuhan, para pimpinan di Jakarta juga dan bahkan di Uni Barat mendukung akan inisiatif orang-orang muda ini. And we come up with this idea, the contextualized way of evangelistic ministries. Nowadays, we go hybrid. It's inevitable for us to meet in Zoom meetings such like this, right? Karena kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, walaupun berada sama-sama di state Colorado, atau bahkan sama-sama berada di kota yang sama, tetapi kita karena pandemi seperti ini memiliki keterbatasan. Tetapi saat kita sadari kembali, ini sesungguhnya membuka kesempatan-kesempatan baru. Jadi keterbatasan itu, ketika kita lihat menutup cara-cara yang biasanya kita lakukan, ternyata membuka lebih luas dan lebih banyak lagi kesempatan atau peluang yang mungkin belum pernah kita coba. Itu sebabnya orang-orang muda ini bekerja bersama-sama. Dan ketika mereka aktif dalam pelayanan digital discipleship, penginjilan dan pemuridan secara digital, mereka tidak lagi berpikir hanya untuk, supaya saya memiliki posisi, supaya saya memiliki uang, supaya memiliki. Yang saya sangat syukuri, mereka berkorban karena mereka rindu untuk melayani Tuhan. Setiap hari kuota dihabiskan, setiap hari bahkan ada gaji dari mereka korbankan, setiap hari waktu dan tenaga mereka luangkan, dan mereka rindu untuk expanding God's kingdom in our society. And I believe that's our longing. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berada di Amerika, di Jakarta, ataupun di mana saja. Di Indonesia saat ini kita sebenarnya memiliki tantangan yang besar. Tadi hanya di kota Jakarta. Look at this map. Do you realize that the population of Indonesia is equal to the combined population of the following countries? Sumatera Utara dan Sumatera kawasan tengah menuju ke Sumatera
Sumatera Barat, itu sama populasinya dengan negara Chili. Sepertiga dari Sumatera sama dengan negara Syria atau Suriah. Jawa Barat sama atau bahkan lebih dari populasi Spanyol dan Australia. It's a one country, but this is a province. Jawa Tengah, it's very interesting to know that Jawa Tengah, the Central Java, is equal to Canada. Argentina is equal to East Java. Kroasia memiliki jumlah populasi yang sama dengan saudara-saudari kita di Papua. And it's around 13, 14 to 15 countries in one archipelago of Indonesia. For that reason, we have this gargantuan ministry. Pak Lloyd Simorangkir bersama dengan The Soul Ministry, Colorado Indonesian American Seventh-day Adventist Church with your ministries. Let's work on God's ministries. Banyak orang yang masih belum mengenal Yesus di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, di Pulau Maluku, di Pulau Nusa Tenggara, banyak sekali putra-putri di negara kita sendiri. Nearly 90% of the Indonesians are non-Christians. They are Muslims, mostly. They are Buddhists, Hindus, and many also are not known or not knowing God Himself. Dan kita adalah salah satu negara yang paling beragam dari segi agama, suku, bahasa, apalagi ras, etnis, semuanya. Itulah sebabnya Presiden kita saat ini, Bapak Joko Widodo, sangat menginginkan keberagaman Indonesia menyentuh sendi-sendi dari pembangunan kehidupan manusia. Dan I think we can be part of that. And even more, the gospel should be spread around the country. Itulah kerinduan kita semua. Dan saya yakin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, memiliki doa dan harapan itu. Dan kita semua rindu untuk berkorban demi pekerjaan Tuhan, demi misi Tuhan. What will be our fulfillment in this world? What is our pursuit of life? What is my pursuit of life? Is it self-centered or God-centered? Is it too anthropologic or it's theologic? It's more into God purpose or more into my own purpose? Pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan, perlu kita gumuli, dan perlu kita serahkan. I'm talking here not because I've done everything, but I'm talking this because I'm still struggling with this. Dan ketika saya pun memiliki pergumulan ini, saya bahkan tidak bisa melakukan ini semua. Yang bisa kita lakukan di dalam nasihat Tuhan Allah untuk mendapatkan accomplishment. Ada 3 rahasia minimal yang diberikan oleh pengkhotbah. Accomplishment, enjoyment, and contentment. Dan semua ini sebenarnya adalah kebahagiaan saya, kebahagiaan kita semua. Dan rahasia ini sesungguhnya sudah diinvestasikan sejak dari Perjanjian Lama dan kemudian Perjanjian Baru. Ulangan 29 ayat 5 dan 6. Kita bisa melihat bangsa Israel tidak pernah kekurangan mana diberikan, baju mereka tidak ada yang hancur, kasut mereka tidak ada yang lusuh dan tidak ada yang rusak karena Tuhan menyertai mereka. So it's not about what we get, it's about what God has given to us. Di dalam buku Injil Matius 6 ayat 19 sampai 21 dikatakan, mari kita menyimpan harta benda kita bukan di dunia ini, tapi di mana? Di surga yang menjadi spiritual investment kita. Itulah investasi kehidupan kita yang sesungguhnya.
Dan Tuhan memanggil kita untuk melakukan itu. Karena harta dunia ini akan dimakan rayap. Itu dikatakan oleh Injil Matius 6 ayat 19-21. Dikatakan bahwa emas kita bisa berkarat, harta benda kita bisa lenyap, tetapi yang bisa kita ambil di dalam buku pengkhotbah dan bahkan seluruh Alkitab adalah hikmat dari Tuhan. Fear God and keep His commandments. Dalam bahasa Greka disebut Sophia. Itulah kemudian ada kata filosofia, the lover of wisdom, pecinta hikmat, pecinta pengetahuan, filosofi, filsafat. Tapi filsafat yang sejati adalah filsafat Yesus Kristus yang kemudian tidak hanya membuat kita be wise in our own eyes. Karena ada dua jenis hikmat di dunia ini. Ada dua jenis orang yang mungkin merasa benar. Saya lebih baik. Oh tidak, saya yang lebih baik. Oh tidak, kamu tidak lebih baik. Oh bukan, kamu yang tidak lebih baik dari saya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak wise in God's eyes. Some are wise in their own eyes. Or better say, I'm wise in my own eyes. Seringkali kita tidak menyadari pada saat self-destruction bisa saja terjadi ketika kita menganggap diri kita sudah cukup, sudah lebih hebat. Dan itu adalah self-destruction. Kemiskinan, penderitaan dapat terjadi. Tapi ketika kita menyangkal diri, investasi yang lebih kekal, meskipun saya tidak memiliki uang banyak, meskipun saya hidup berkecukupan, meskipun saya menderita di dunia ini karena menyangkal diri saya, that's the prosperity and the joy of being in Christ. Dan itu perlu waktu dan perlu pengingat setiap hari. The last point and the conclusion of all the matter. Once again, remember God, fear God in the days of your youth. I'm saying this not because you're no longer young. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua adalah sesungguhnya orang-orang muda yang dipilih Tuhan. Bukan karena secara usia saja, tetapi secara jiwa. Kita melihat ada orang yang sukses meskipun dia jahat. Ada orang yang sukses meskipun dia tidak mengikut Tuhan. Dan ada orang yang gagal pada saat dia benar. Ada orang yang gagal pada saat dia setia dan taat pada Tuhan. Dan kehidupan dunia ini mungkin akan bercampur aduk, bingung, tidak pasti. Tetapi yang pasti adalah ketika kita mengingat pencipta kita di dalam masa kehidupan kita, pada saat evil dies, ketika evil will come up, tidak ada yang kemudian bisa mengatakan, I have no pleasure in them. Let's remember always to fear God and keep His commandments. And hopefully, that's the everlasting relationship with God, because we have our youth spiritual investment. Not only because we are no longer the youth, but because we are in Jesus Christ. Mari kita berinvestasi kehidupan kerohanian kita setiap hari. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, itu semua untuk kemuliaan Tuhan dan membuat kita setia di dalamnya. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Amin. Amin, amin. Thank you. Amin. Thank you, Amin. Pendeta David. Terima kasih Pendeta David Zebedius untuk renungannya pada malam hari ini yang boleh mengingatkan kita punya tugas dan tanggung jawab ya sebagai orang Kristen untuk senantiasa melakukan investasi spiritual untuk membangun karakter kita
dan terlebih untuk menarik jiwa-jiwa. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Bapak Simpson Pangaribuan. Bapak Simpson, silahkan Pak Simpson. Pak Simpson Pangaribuan, apakah hadir? Namanya ada tapi unmute. Sibuk mungkin dia lagi kerja. Oke. Baik Lloyd, ada bisa menayangkan video? Jadi Pak Simpson udah ada nih Lloyd. Bisa di cancel videonya. Uploadingnya agak lambat. Pak Simpsonnya udah ada ini. Oh, ada. Oke. Oke. Pak Simpson, apakah bisa membawakan lagu spesial? Terima kasih. Halo? Ya. Silahkan Pak Simpson untuk melayangkan lagu tutup. Internet saya tadi lost tadi. Internet hilang tadi tiba-tiba. Oh, sorry. Sorry. Saya pikir saya tidak jadi nyanyi. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa.
people. Amin. Terima kasih Bapak Simpson Pangaribuan untuk lagu pujiannya. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan pada Pendeta David Zebedeus untuk membawakan doa penutup. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya undang kita kepala dan kita berdoa. Maha besar Allah Tuhan kami yang bertahta di surga. Kami telah mendengar suara-Mu. Kami telah bersama dengan Tuhan di hadirat jam ibadah ini, bersama dengan saudara-saudari kami satu sama lain, mendengar akan kesaksian, doa, dan bahkan firman Tuhan, puji-pujian yang kami layangkan hanya kepada Tuhan, kiranya itu semua dapat berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dari tempat kami masing-masing dimanapun kami berada, kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Ya Bapa, terimalah jiwa kami ini. Terimalah kehidupan kami ini yang tidak sempurna, tapi hanya dapat disempurnakan oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi Jemaat Colorado, dari pendeta dan juga para majelis jemaat, anggota jemaat, kiranya Tuhan memberkati secara melimpah. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Tuhan kiranya selalu menyertai mereka dalam misi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang, kami dapat didapati setia. Kami kemudian menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, keluarga kami bahkan, oh Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Begitu juga para tamu yang datang pada saat ini di Zoom meeting ini. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati dan menyertai. Ya Bapa, suatu kerinduan bagi kami semua untuk tidak lagi bertemu hanya di dunia ini, tetapi juga di surga yang Kau telah janjikan. Hingga pada saat waktu itu tiba, ajari kami ya Bapa, untuk selalu berserah, berinvestasi di dalam Tuhan, dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Ya Bapa, inilah seru sembahyang doa kami. Mohon ampun atas dosa pelanggaran yang kami lakukan, dan kiranya Tuhan saja yang mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi semakin seperti Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Amen.